أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Pada hari ini, saya akan menyampaikan kisah seorang sahabat Badar bernama Hadrat Khabbab bin Arat radhiyallahu anhu. Beliau berasal dari kabilah Banu Sa'ad bin Zaid. Ayahanda beliau bernama Arat bin Jandala. Beliau dipanggil Abu Abdullah. Sebagian berpendapat Abu Muhammad dan Abu Yahya juga. Pada zaman jahiliyah, beliau dijadikan budak belian, lalu dijual di Mekah. Beliau adalah budak belian milik Utbah bin Ghazwan. Sebagian berpendapat bahwa beliau adalah budak belian milik Ummi Anmar Khuzaiyah. Beliau pendukung Banu Zuhrah. Beliau termasuk di antara sahabat yang baiat ke dalam Islam di masa awal pada urutan ke-6. Beliau juga termasuk awalin yang menzahirkan keislamannya, yang sebagai akibatnya beliau melalui penganiayaan yang zalim. Beliau baiat sebelum Rasulullah memasuki Darul Arqam untuk berdakwah. Mujahid mengatakan, pada para sahabat yang paling dahulu menyatakan labbaik pada pendakwaan Hadrat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu menzahirkan keislamannya, di antaranya adalah Hadrat Abu Bakar, Hadrat Khabbab, Hadrat Suhaib, Hadrat Bilal, Hadrat Ammar, Hadrat Sumayyah, ibunda Hadrat Ammar. Lebih lanjut, mengatakan bahwa Allah Ta'ala telah melindungi Rasulullah dengan perantaraan paman beliau. Sedangkan Hadrat Abu Bakar dilindungi oleh kaumnya. Nampaknya penulis ini menulis menurut perspektifnya. Mungkin tidak terlintas di benaknya bahwa meskipun seperti yang ia tuliskan, yakni paman beliau, Hadrat Abu Talib, melindungi beliau. Namun, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri tidaklah aman dari tangan-tangan zalim kaum musyrik Mekah. Begitu juga Hadrat Abu Bakar.
Sejarah menjadi saksi bahwa Hadrat Abu Bakar pun dijadikan berbagai sasaran aniaya. Bahkan Hadrat Abu Talib juga. Selanjutnya, penulis mengatakan bahwa Hadrat Abu Bakar dan Rasulullah keduanya terlindungi. Namun, seperti yang saya katakan, umat muslim lainnya dipakaikan pakaian besi, lalu dijemur di bawah terik panas matahari yang ekstrim. Dan seberapa yang Allah kehendaki, mereka bersabar dari panasnya besi dan matahari. Syabi mengatakan bahwa Hadrat Khabbab telah menampilkan kesabaran yang luar biasa. Beliau menolak ancaman kaum kufar untuk berpaling dari Islam, sehingga mereka meletakkan batu yang panas yang menyebabkan terkelupasnya kulit punggung beliau. Semua riwayat ini dari Asadul Ghabah. Dalam menjelaskan satu kisah Hadrat Khabbab yang terjadi pada saat baiatnya Hadrat Umar, Hadrat Mirza Bashir Ahmad menulis dalam buku Sirat Khatamun Nabiyyin sebagai berikut. Hanya beberapa hari pasca baiatnya Hadrat Hamzah radhiyallahu anhu, Allah Ta'ala memberikan kesempatan lagi kepada umat muslim untuk berbahagia dengan baiatnya Hadrat Umar yang pada saat itu merupakan penentang keras Islam. Kisah baiatnya beliau pun sangat menarik. Pastinya banyak di antara kita yang sudah mendengar dan membaca kisah baiatnya beliau. Namun kisah lengkap yang beliau tulis ini akan saya sampaikan karena penting berkenaan dengan sejarah beliau. Sifat keras sangat dominan dalam tabiat Hadrat Umar, namun kebencian terhadap Islam telah membuat beliau semakin lebih garang lagi. Sebagaimana sebelum baiat, beliau sering menyiksa umat muslim yang miskin dan lemah disebabkan karena baiatnya mereka. Namun setelah lelah menyiksa mereka dan mengetahui kecilnya harapan mereka akan kembali murtad, akhirnya terfikir oleh Hadrat Umar, kenapa tidak lantas menghabisi penyebab dari kekacauan ini? Yakni yang ia maksud adalah Hadrat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah berfikir begitu, ia keluar rumah dengan membawa pedang untuk mencari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Melihat beliau membawa pedang telanjang, seseorang bertanya kepada beliau, Umar, mau pergi kemana? Umar menjawab, saya mau menghabisi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang itu berkata, apakah setelah membunuh Muhammad kamu akan selamat dari Banu Abdul Manaf? Sebelum itu kamu cari tahu dulu perihal keluargamu sendiri, karena saudari dan adik iparmu telah masuk Islam. Mendengar itu, Hadrat Umar langsung berbalik, lalu pergi menuju rumah saudarinya. Setelah sampai di dekat rumah adiknya, dari dalam rumahnya terdengar tilawat Al-Quran yang tengah dilantunkan oleh Hadrat Khabbab bin Al-Arad dengan merdu. Mendengar itu, Umar semakin naik pitam, lalu ia segera masuk ke rumah saudarinya. Seketika mendengar teriakan Umar, Hadrat Khabbab langsung bersembunyi, sedangkan saudari beliau, Fatimah, langsung menyembunyikan naskah-naskah Al-Quran. Hadrat Umar masuk, lalu berkata dengan suara keras, saya dengar kalian telah berpaling dari agama kalian. Setelah mengatakan itu, Hadrat Umar langsung menyerang suami saudarinya, Sa'id bin Zaid. Melihat itu, Fatimah berusaha menyelamatkan suaminya.
Namun Fatimah pun terluka karenanya. Namun dengan penuh keberanian, Fatimah mengatakan, "Ya Umar, kami telah masuk Islam. Apapun yang ingin kamu lakukan, lakukanlah. Kami tidak akan meninggalkan Islam." Hadrat Umar yang berperangai keras, namun di balik pardah kerasnya itu, terdapat seberkas rasa cinta dan kelembutan yang terkadang memperlihatkan coraknya. Setelah mendengar ucapan saudarinya yang penuh keberanian itu, Hadrat Umar mengarahkan pandangan kepada saudarinya yang berlumuran darah. Pemandangan tersebut memberikan pengaruh yang khas pada Umar. Setelah sesaat diam, beliau berkata kepada saudari beliau, "Perlihatkan padaku kalam yang tengah kalian baca tadi." Fatimah berkata, "Saya tidak akan memperlihatkannya, karena kamu akan menghancurkannya." Umar menjawab, Tidak. Perlihatkanlah. Aku pasti akan kembalikan." Fatimah berkata, "Namun kamu dalam keadaan najis. Sedangkan Al-Quran harus disentuh dalam keadaan suci. Kalau begitu, kamu mandi dulu, lalu akan aku perlihatkan." Hadrat Mirza Bashir Ahmad menulis, mungkin tujuan beliau juga adalah supaya dengan mandi, emosi Umar menurun, sehingga akan mampu untuk merenungkan dengan hati yang dingin. Ketika Umar selesai dari mandi, Fatimah mengeluarkan naskah Al-Quran dan meletakkannya di hadapan Umar. Umar memegang dan melihatnya. Ternyata itu adalah ayat-ayat permulaan surah Toha. Hadrat Umar mulai membacanya dengan hati yang penuh dengan ru'ub. Setiap untayan kata merasuk ke dalam fitrat beliau yang baik dan tengah menampilkan pengaruhnya. Ketika membaca sampai pada ayat, "Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Inna sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a." Sesungguhnya aku ini adalah Allah. Tidak ada Tuhan yang hak selain aku. Maka sembahlah aku dan dirikanlah salat untuk mengingatku. Sesungguhnya hari kiamat itu akan datang. Aku merahasiakan waktunya agar supaya tiap-tiap diri itu dibalas dengan apa yang ia usahakan. Ketika Hadrat Umar membaca ayat tersebut, seolah-olah mata beliau terbuka sehingga fitrat yang tertidur tadi bangun, sadarkan diri, lalu spontan mengatakan betapa menakjubkan dan sucinya firman ini. Setelah mendengar ucapan demikian, Hadrat Khabbab menampakkan diri, lalu memanjatkan puji syukur dan berkata, "Ini merupakan buah dari doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena demi Tuhan, kemarin aku mendengar beliau memanjatkan doa, 'Ya Allah, berikanlah salah satu di antara Umar bin Khattab atau Umar bin Hisham, yakni Abu Jahal, kepada Islam.' Saat itu, sungguh sulit bagi Hadrat Umar untuk tetap tinggal di sana. Setelah membaca ayat tersebut dan setelah mengenal maqam Hadrat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau berkata kepada Khabbab, "Beritahukan sekarang juga padaku alamat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam." Dalam keadaan bahagia sedemikian rupa, sehingga beliau lupa untuk memasukkan pedang ke dalam sarungnya dan tetap memegangnya. Alhasil, pada masa itu, Hadrat
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasa tinggal di Darul Arqam. Lalu Hadrat Khabbab memberitahukan alamat Darul Arqam kepada Hadrat Umar. Umar berangkat dan sesampainya di depan pintu, lalu mengetuknya keras. Setelah mengintip melalui lubang pintu dan melihat Umar tengah memegang pedang di depan pintu, sahabat pun enggan membukakan pintu. Namun Rasulullah bersabda, "Buka pintu." Hadrat Hamzah yang saat itu tengah berada di sana pun berkata, "Buka saja pintunya. Jika ia datang dengan membawa iradah baik, itu lebih baik baginya. Namun jika tidak, demi Tuhan, aku akan tebas lehernya dengan pedangnya sendiri." Lalu dibukalah pintu. Umar masuk dengan membawa pedang terhunus. Setelah melihatnya, Rasulullah maju, lalu memegang kain bagian bawah baju Hadrat Umar, lalu menghentaknya dan bersabda, "Dengan iradah apa kamu datang kemari, wahai Umar? Demi Tuhan, aku melihat bahwa kamu tidaklah diciptakan untuk azab Tuhan." Umar berkata, "Wahai Rasulullah, saya datang ke sini untuk masuk Islam." Mendengar ucapan demikian, Hadrat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat bahagia, lalu mengucapkan Allahu Akbar. Para sahabat pun meneriakkan Allahu Akbar begitu kerasnya, sehingga menggema di bebukitan Mekah. Hadrat Khabbab meriwayatkan, "Saya pernah menyampaikan keluhan penderitaan yang saya alami kepada Rasulullah, dan saat itu Rasulullah tengah berbaring di depan Ka'bah. Kami memohon kepada beliau, 'Apakah Anda tidak akan memohon pertolongan bagi kami? Apakah Anda tidak akan berdoa kepada Allah Ta'ala untuk kami dalam penderitaan ini?' Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 'Dahulu sebelum kalian, ada seorang yang disiksa tubuhnya, dikubur kecuali leher ke atas. Lalu diambil sebuah gergaji untuk menggergaji kepalanya. Tetapi siksaan demikian itu tidak sedikit pun dapat memalingkannya dari agamanya. Ada pula yang disikat antara daging dan tulang-tulangnya dengan sikat besi. Juga hal itu tidak dapat menggoyahkan keimanannya. Beliau bersabda, sesungguhnya demi Allah, Allah akan menyempurnakan hal tersebut sehingga akan datang kemudahan sehingga setiap pengembara yang pergi dari Syana ke Hadratul Maut, jarak antara kedua kota tersebut adalah 216 mil. Beliau bersabda, jika menempuh perjalanan itu, maka tiada takut kecuali pada Allah Ta'ala. Disabdakan juga, atau hanya takut serigala menerkam kambing-kambing kalian. Namun kalian tergesa-gesa. Semua ini memerlukan kesabaran. Bukhari. Dalam riwayat lain dikisahkan, Hadrat Khabbab meriwayatkan, saya datang ke hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau saat itu tengah berbaring di bawah pohon. Beliau meletakkan tangan di bawah kepala. Saya memohon, wahai Rasul, apakah Tuhan tidak akan mendoakan kami untuk menentang kaum yang menganiaya, yang mengenainya kami khawatir mereka akan memalingkan kami dari agama kami. Rasulullah memalingkan wajah dari saya sebanyak 3 kali. Setelah saya menyampaikan hal itu untuk kali yang ketiga, Rasulullah lalu bangkit dan duduk dan bersabda, wahai manusia, bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah. Demi Tuhan, sebelum kalian telah berlalu hamba-hamba mukmin yang kepalanya digergaji sampai terbelah 2, namun mereka tidak berpaling dari agama mereka. Bertakwalah kepada Allah, Allah Ta'ala akan membuka jalan bagimu dan membantumu.
Hadrat Khabbab meriwayatkan, Al-As bin Wail mempunyai hutang padaku, maka aku datang kepadanya untuk menagihnya. Akan tetapi, ia tidak mau membayarnya sebelum aku meninggalkan agama Muhammad. Sebelum kamu mengingkari Muhammad, aku tidak akan melunasi hutangku, kata Al-Ash bin Wail. Hadrat Khabbab berkata, aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan agama Muhammad sehingga aku mati lalu dihidupkan lagi, yakni mustahil aku meninggalkan agama Muhammad. Ia berkata kepadaku, jika engkau jadi ke akhirat, maka aku mempunyai harta dan anak di sana, dan aku bayar nanti hutangku dari harta itu di sana. Ia mengatakan bahwa saat ini aku tidak mau melunasinya. Hadrat Khabbab berkata, turunlah ayat berkenaan itu yang berbunyi, afara'aital ladzi kafara bi ayatina wa qala la utayanna mala wa walada attala'a al-ghaib am ittakhadha 'indar rahman ahdan kalla sanaktubu ma yaqulu wa namuddu lahu minal azabi madda wa narithuhu ma yaqulu wa ya'tina farda wa narithuhu ma yaqulu wa ya'tina farda. Artinya, maka apakah kamu telah melihat orang yang kafir kepada ayat-ayat kami dan mengatakan, pasti aku akan diberi harta dan anak. Adakah ia melihat yang gaib atau ia telah membuat perjanjian di sisi Tuhan yang Maha Pemurah? Sekali-kali tidak. Kami akan menulis apa yang ia katakan dan benar-benar kami akan memperpanjang azab untuknya. Dan kami akan mewarisi apa yang ia katakan itu dan ia akan datang kepada kami dengan seorang diri. Hadrat Khabbab adalah seorang pandai besi. Beliau biasa membuat pedang. Rasulullah sangat mencintai beliau dan biasa mengunjunginya. Ketika majikannya tahu bahwa Rasulullah SAW selalu datang menemuinya, ia menghukumnya dengan meletakkan besi panas di atas kepala Hadrat Khabbab. Hadrat Khabbab melaporkan perbuatan majikannya itu kepada Rasulullah. Lalu Rasul berdoa, Ya Allah, tolonglah Khabbab. Sebagai akibatnya, timbul penyakit di kepala majikannya itu, Ummi Anmar, sehingga ia sering mengeluarkan suara seperti anjing dan sering memerintahkan Hadrat Khabbab, letakkanlah besi panas di atas kepalaku. Lalu Hadrat Khabbab terpaksa meletakkan besi panas di atas kepalanya. Jadi, ia sering meletakkan besi panas di atas kepalanya sendiri dengan perantaraan tangan Hadrat Khabbab. Abu Layla Khindi meriwayatkan, Hadrat Khabbab datang menemui Hadrat Umar. Hadrat Umar berkata, mendekatlah, karena selain Ammar bin Yasir, tidak ada lagi yang lebih layak darimu atas majelis ini. Hadrat Khabbab mulai memperlihatkan bekas luka di punggung karena disiksa kaum musyrik dahulu, Tabaqatul Kubra. Dalam riwayat lain, berkenaan dengan memperlihatkan bekas luka, selengkapnya sebagai berikut. Syabi meriwayatkan, Hadrat Khabbab datang kepada Hadrat Umar. Hadrat Umar mempersilahkan beliau duduk dalam majlisnya dan bersabda, di muka bumi ini tidak ada orang yang lebih layak berada dalam majlis ini kecuali satu orang. Hadrat Khabbab bertanya, wahai Amirul Mukminin,
siapakah orang itu? Hadrat Umar bersabda, Bilal. Hadrat Khabbab berkata, wahai Amirul Mukminin, dia tidaklah lebih layak dari saya, karena ketika Bilal sedang dalam genggaman orang-orang musyrik, ada saja yang menolongnya, yang dengan perantaraannya Allah Ta'ala selalu menyelamatkannya. Namun, tidak ada yang melindungi saya saat itu. Suatu hari, saya melihat keadaan diri saya sendiri, yakni mereka menangkapku, lalu menyalakan api, dan memasukkanku ke dalam api tersebut. Hadrat Khabbab mengatakan, pernah juga aku dilemparkan ke atas bara api oleh seseorang, lalu orang itu meletakkan kakinya di atas dadaku. Pinggangkulah yang menyelamatkanku dari bumi yang panas, yakni yang mendinginkannya. Lalu beliau menyingkapkan kain dari punggung, maka nampak putih seperti vitiligo, yakni penyakit hilangnya warna kulit. Yakni ketika diterlentangkan di atas arang panas, tidak ada yang memadamkan bara tersebut selain dari kulit tubuh dan lemak yang melepuh sehingga memadamkannya. Dalam riwayat lain, Syabi mengatakan, Hadrat Umar pernah menanyakan kepada Hadrat Khabbab perihal penderitaan yang dialami di tangan orang-orang musyrik. Beliau menjawab, wahai Amirul Mukminin, lihatlah punggungku. Ketika Hadrat Umar melihatnya, bersabda, saya tidak pernah melihat punggung seseorang yang seperti ini. Hadrat Khabbab berkata, mereka menyalakan api, lalu menyeretku ke atasnya, sehingga bara api itu padam dengan lemak pinggangku. Hadrat Muslim Maud menjelaskan perihal Hadrat Khabbab sebagai berikut. Perlu diingat bahwa yang paling menderita setelah beriman kepada Hadrat Rasulullah SAW adalah kalangan hamba sahaya. Sebagaimana Khabbab bin Al-Arad adalah seorang hamba sahaya, seorang pandai besi. Beliau beriman kepada Rasulullah pada masa awal sekali. Orang-orang sering menyiksanya, sehingga membaringkan beliau di atas bara api, lalu meletakkan batu di atas dada beliau, supaya beliau tidak dapat menggerakkan pinggangnya. Upah kerja yang diperoleh oleh beliau dipinjam oleh orang lain, dan orang itu tidak mau melunasinya ketika ditagih. Meskipun mendapatkan kerugian jiwa dan harta, namun beliau tidak pernah ragu, walaupun sesaat, dan tetap teguh dalam keimanannya. Bekas luka di punggung beliau terus ada sampai akhir hayat beliau. Sebagaimana pada masa kekhalifahan Hadrat Umar, ketika beliau menceritakan penderitaan yang pernah dialaminya, beliau diperintahkan untuk memperlihatkan punggungnya. Ketika beliau menyingkapkan kain dari punggungnya, nampak noda putih seperti noda penyakit hilangnya warna kulit. Hadrat Muslim Maud pernah bersabda, suatu ketika, punggung seorang Muslim awalin terbuka. Lalu kawan-kawan beliau melihat kulit punggungnya tidak seperti kulit manusia, melainkan seperti kulit hewan. Para sahabat kaget dan bertanya, penyakit apa yang menjangkit Anda? Hadrat Khabbab tertawa mendengar itu dan bersabda, ini bukan penyakit, melainkan kenangan masa ketika orang-orang Mekah menyeret kami, para mu'allaf, di ganggang, di atas batu-batu yang keras dan kasar. Lalu mereka menyiksa kami terus-menerus. Karena itulah kulit punggungku seperti ini. Para Muslim awalin
yang notabene kebanyakan adalah kalangan orang-orang miskin dan hamba sahaya. Penderitaan yang mereka lalui, yang telah kita dengar barusan, kaitannya dengan Hadrat Khabab. Terkadang beliau dibaringkan di atas bara api, terkadang diseret di atas batu kasar. Mereka bertahan dari penderitaan itu. Namun setelah Islam mengalami kemajuan, bagaimana Allah Ta'ala mencurahkan anugerahnya atas mereka dan memberikan kemuliaan duniawi juga. Mengenai itu, Hadrat Muslim Maud bersabda pada satu kesempatan, pada zaman kekhalifahannya, Hadrat Umar berkunjung ke Mekah. Datanglah para pemuka Mekah yang berasal dari keluarga terpandang untuk menemui Hadrat Umar. Mereka berpikir bahwa Hadrat Umar sangat mengenal dengan baik keluarga mereka. Untuk itu, setelah Hadrat Umar sendiri menjadi raja di Mekah ini, beliau pasti akan memberikan penghormatan yang dalam kepada keluarga kami, sehingga kami akan dapat meraih kembali kehormatan keluarga yang telah hilang. Alhasil, datanglah para pemuka itu dan berbincang dengan Hadrat Umar. Ketika berbincang seperti itu, datanglah Hadrat Bilal. Tidak lama kemudian, disusul oleh Hadrat Khabab. Demikianlah, berturut-turut, para muslim awalin, hamba sahaya, berdatangan silih berganti. Mereka dahulunya pernah menjadi hamba sahaya milik para pembesar ini dan atau leluhurnya. Para pemuka yang masih muda saat itu, para budak belian ini adalah milik dari leluhurnya dulu. Ketika mereka biasa mendapatkan siksaan dari mereka, yakni dari para pembesar itu, ketika menjadi hamba sahaya pada masa itu, Hadrat Umar menyambut dengan takzim setiap mereka, yakni mantan budak, dan meminta para pembesar itu untuk mundur ke belakang guna memberikan tempat duduk di depan kepada para mantan budak ini. Ketika mereka datang satu persatu, Hadrat Umar mempersilahkan, memberikan kemuliaan tempat duduk di depan kepada mereka. Ketika para pembesar yang tadinya duduk di depan, di dekat Hadrat Umar, akhirnya mereka diminta untuk mundur, lalu tempatnya diberikan kepada para budak belian itu. Karena terus terdesak mundur, akhirnya mereka sampai di dekat pintu. Di zaman itu tidak ada gedung-gedung yang besar. Mungkin itu adalah sebuah ruangan kecil, dan dikarenakan tidak bisa menampung semua orang di dalamnya, maka para pemimpin tersebut terpaksa terus bergeser ke belakang hingga duduk di tempat menyimpan sepatu-sepatu. Ketika para pemimpin Makkah itu telah sampai ke tempat penyimpanan sepatu, dan mereka melihat dengan mata sendiri bagaimana satu persatu para budak itu datang, dan supaya para budak tersebut duduk di depan, para pemimpin tersebut diperintahkan untuk mundur ke belakang, maka hati mereka sangat terluka. Hadrat Muslim Maud radhiyallahu anhu menulis, Allah Ta'ala pun pada waktu itu telah menciptakan suatu sarana yang membuat orang-orang Islam yang dulunya budak itu datang bergiliran satu persatu. Jika para pemimpin itu hanya sekali saja mundur ke belakang, maka mereka tidak akan merasa sakit hati. Namun dikarenakan mereka harus berulang kali menyingkir ke belakang, mereka menjadi tidak tahan akan hal ini dan bangkit lalu pergi keluar. Setelah di luar, mereka saling mengeluh satu sama lain. Lihatlah, begitu terhinanya kita pada hari ini. Setiap satu orang budak masuk, kita disuruh untuk menyingkir ke belakang, sehingga kita sampai di tempat penyimpanan sepatu. Seorang pemuda di antara mereka berkata mengenai hal ini, siapa yang salah dalam hal ini? Apakah ini salah Umar atau para leluhur kita?
Jika kalian merenungkan, maka akan diketahui bahwa dalam hal ini Hazrat Umar tidaklah bersalah apa-apa. Ini adalah kesalahan para pendahulu kita yang pada hari ini kita mendapatkan hukumannya. Karena ketika Tuhan mengutus seorang Rasul-Nya, para pendahulu kita melakukan penentangan, namun para budak ini menerimanya dan mereka menanggung segala macam penderitaan dengan senang hati. Oleh karena itu, jika pada hari ini kita terhina dalam majlis ini, maka dalam hal ini bukanlah salah Umar, ini adalah kesalahan kita sendiri. Mendengar perkataan ini, yang lainnya mengatakan, kami mengakui bahwa ini adalah akibat dari kesalahan para pendahulu kita. Namun adakah suatu cara untuk menghapuskan noda kehinaan ini ataukah tidak? Mereka semua berpendapat bahwa kita sama sekali tidak mengerti mengenai hal ini. Ayo kita tanyakan kepada Hazrat Umar, apa solusinya? Lalu mereka datang kepada Hazrat Umar dan mengatakan, apa yang terjadi pada hari ini dengan kami? Anda mengetahuinya dengan baik dan kami pun mengetahui dengan baik. Hazrat Umar bersabda, mohon maaf, saya terpaksa melakukannya. Karena mereka ini adalah orang-orang yang dihormati dalam majlis Rasulullah. Mungkin mereka adalah budak kalian, namun dalam majlis Rasulullah mereka adalah orang-orang yang dihormati. Oleh karena itu menjadi kewajiban saya untuk juga menghormati mereka. Mereka mengatakan, kami tahu ini adalah akibat dari kesalahan kami. Namun, apakah ada cara untuk menghapuskan kehinaan ini? Hazrat Muslim Maud bersabda, kita tidak bisa membayangkan dan sulit untuk membayangkan di masa sekarang ini bahwa bagaimana orang-orang yang merupakan para pemimpin Mekah ini dulunya mereka begitu berpengaruh. Namun Hazrat Umar sangat mengetahui dengan baik kondisi keluarga mereka. Beliau lahir dan besar di Mekah. Oleh karena itu, Hazrat Umar mengetahui bahwa leluhur para pemuda tersebut begitu terhormat. Beliau juga mengetahui tidak ada seorang pun yang berani untuk sekedar menatap mata mereka sekalipun. Dan beliau mengetahui bahwa mereka begitu ditakuti dan disegani. Ketika mereka menyampaikan hal ini, satu persatu peristiwa-peristiwa tersebut terbayang di hadapan Hazrat Umar, dan beliau diliputi rasa haru. Begitu terharunya, beliau hingga tidak bisa berkata-kata. Beliau hanya mengangkat tangan dan menunjuk ke arah utara, yang maksudnya adalah di utara, yakni di Syam, tengah berlangsung beberapa peperangan umat Islam. Jika kalian ikut serta dalam peperangan tersebut, maka mungkin itu akan menjadi kafarah bagi kalian, yakni penebus bagi kalian. Kemudian putra-putra dari para pemimpin Mekah itu beranjak dari sana dan bergegas pergi untuk ikut serta dalam peperangan tersebut. Hazrat Muslim Maud menulis, sejarah menjelaskan bahwa tidak ada seorang pun di antara mereka yang pulang dalam keadaan hidup. Mereka syahid di tempat tersebut, dan dengan cara itulah mereka menghapuskan noda kehinaan dari nama keluarga mereka. Kesimpulannya adalah pengorbanan-pengorbanan harus dilakukan. Mereka yang sejak di masa awal telah melakukan pengorbanan-pengorbanan, mereka telah mendapatkan kehormatan. Mereka yang datang belakangan dan ingin menghapuskan noda kehinaan mereka, maka hanya dengan pengorbanan-pengorbanan jugalah itu bisa dihapuskan. Ketika Hadrat Khubab dan Hadrat Miqdad bin Amru hijrah ke Madinah, keduanya tinggal di rumah Hadrat Kulsum bin Al-Hidam. Dan hingga kewafatan Hadrat Kulsum radhiyallahu anha, mereka menetap di rumah beliau. Kewafatan Hadrat Kulsum terjadi beberapa waktu sebelum Hadrat Rasulullah berangkat ke Badar. Kemudian mereka pergi kepada Hadrat Sa'ad bin Ubadah. Hingga pada tahun 5 Hijrah, Banu Quraizah ditaklukkan. Hadrat Rasulullah mempersaudarakan Hadrat Khabbab dengan Hadrat Tamim yang merupakan budak Hadrat Kharash bin Samah yang telah dimerdekakan. Berdasarkan riwayat lain, Hadrat Khabbab dipersaudarakan dengan Hadrat Jabar bin Atiq. Menurut Allamah Ibnu Abdul Bari, riwayat yang pertama lebih sahih. Hadrat Khabbab ikut serta bersama Rasulullah dalam perang Badar, Uhud, serta berbagai peperangan lainnya. Abu Khalid meriwayatkan, suatu hari kami sedang duduk di masjid ketika Hadrat Khabbab datang, lalu duduk terdiam. Orang-orang berkata kepada beliau, teman-teman Anda telah berkumpul di sekeliling Anda supaya Anda menyampaikan sesuatu kepada mereka atau sampaikanlah beberapa perintah kepada mereka. Hadrat Khabbab berkata, perintah apa yang harus aku sampaikan kepada mereka? Saya takut menyampaikan suatu perintah yang saya sendiri tidak mengamalkannya.
Inilah standar ketakwaan dan rasa takut kepada Allah Ta'ala yang dimiliki oleh para sahabat. Abdullah bin Khabbab meriwayatkan dari ayahnya bahwa suatu kali Rasulullah SAW mengimami salat dan begitu memanjangkan salat. Orang-orang bertanya, "Wahai Rasulullah, Anda telah mengimami salat yang begitu panjang, yang sebelumnya tidak pernah Anda lakukan seperti ini." Rasul bersabda, "Ini adalah salat kecintaan dan rasa takut. Dalam salat tersebut, aku memohon 3 hal kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala memberikan 2 hal kepadaku dan mencegah 1 hal. Aku memohon kepada Allah Ta'ala supaya Dia tidak membinasakan umatku dengan paceklik, yang mana Allah Ta'ala menganugerahkan ini. Aku memohon kepada Allah Ta'ala supaya umatku tidak ditaklukkan oleh musuh yang berhadapan dengan mereka, yang mana Allah Ta'ala telah menganugerahkan kepadaku hal ini. Dalam kedudukan sebagai umat hari ini pun, umat tetap berdiri tegak dan jikapun ada yang menaklukkan, maka itu dalam kedudukan sebagai pemerintahan. Dalam kedudukan sebagai umat, dengan karunia Allah Ta'ala, umat Hadrat Rasulullah SAW tetap berdiri tegak. Kemudian beliau bersabda, "Kemudian aku memohon kepada Allah Ta'ala supaya umatku tidak berpegang satu sama lain, tidak berperang satu sama lain. Allah Ta'ala tidak menganugerahkan hal ini kepadaku." Dan inilah yang terjadi sekarang. Sektarianisme dan fatwa-fatwa kafir terus berlangsung. Diriwayatkan dari Tariq bahwa sekelompok sahabat Rasulullah menjenguk Hadrat Khabbab. Mereka berkata, "Wahai Abu Abdullah, bersukacitalah bahwasanya kamu pergi ke Telaga Kautsar menemui saudara-saudaramu." Hadrat Khabbab mengatakan, "Kalian membicarakan di hadapanku saudara-saudara kita yang telah berlalu dan mereka belum mendapatkan sedikit pun dari ganjaran mereka. Sedangkan kita tetap hidup sepeninggal mereka sehingga kita mendapatkan sesuatu dari dunia ini. Mengenai hal ini, aku takut mungkin ini adalah ganjaran dari amalan-amalan yang telah kita lakukan di masa lampau yang kita dapatkan di dunia ini juga." Hadrat Khabbab menderita sakit parah dalam waktu yang lama. Harithah bin Mudarrab meriwayatkan bahwa saya datang untuk menjenguk Hadrat Khabbab. Beliau ditempeli besi panas di 7 tempat untuk tujuan pengobatan. Saya mendengar beliau berkata, "Jika aku tidak mendengar Rasulullah bersabda bahwa tidak diperbolehkan bagi seseorang mengharapkan kematian, maka aku akan mengharapkannya." Yakni, ia dikarenakan begitu luar biasanya penderitaan beliau. Lalu kain kafan beliau dibawakan yang merupakan kain kabathi, suatu kain halus buatan Mesir. Beliau lalu menangis. Kemudian beliau berkata, "Hadrat Hamzah, paman Hadrat Rasulullah, dikafani dengan sebuah kain kafan yang jika ditarik untuk menutupi kaki, maka bagian kepalanya akan terbuka. Dan jika ditarik ke arah kepala, maka kakinya akan terbuka. Sehingga beliau ditutupi dengan rumput azkar. Aku melihat diriku sendiri bersama Rasulullah dalam kondisi aku tidak mempunyai 1 dinar pun, tidak juga dirham. yakni aku tidak mempunyai apa-apa. Dan bagaimana kondisiku sekarang? Sekarang di sudut rumahku, di dalam kotak, terdapat 40.000 dirham. Dan aku takut, jangan-jangan barang-barang yang baik bagiku telah diberikan kepadaku dalam kehidupan ini juga. Hazrat Khabbab meriwayatkan, kami berhijrah bersama dengan Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami hanya menginginkan keridhaan Allah Ta'ala dan ganjaran kami telah ditanggung oleh Allah Ta'ala. Di antara kami ada juga yang telah wafat dan mereka tidak menikmati sedikit pun dari ganjaran mereka. Di antara mereka salah satunya adalah Hadrat Mus'ab bin Umair. Dan di antara kami juga ada juga yang buahnya telah matang dan mereka memilih buah tersebut. Hadrat Mus'ab syahid pada perang Uhud dan kami hanya mendapatkan 1 kain untuk mengkafani beliau. Ketika kami menutupi kepala beliau dengan kain tersebut dan maka kakinya terbuka, dan jika kakinya ditutup dengan kain maka kepalanya akan terbuka, maka Rasulullah bersabda, kita akan menutupi kepalanya dengan kain ini dan menutupi kakinya dengan rumput azkar. Zaid bin Wahab meriwayatkan, kami datang bersama Hadrat Ali ketika beliau kembali dari perang Siffin. Ketika beliau sampai di gerbang Kufah, beliau melihat ada 7 kuburan di sebelah kanan kami. Hadrat Ali bertanya, kuburan siapakah ini? Orang-orang menjawab, wahai Amirul Mukminin, setelah Anda berangkat ke Siffin, Hadrat Khabbab telah wafat. Beliau berwasiat supaya dimakamkan di luar Kufah.
Di sana terdapat kebiasaan orang-orang memakamkan jenazah-jenazah mereka di halaman atau di dekat pintu rumah mereka. Namun ketika orang-orang mengetahui bahwa Hadrat Khubab mewasiatkan supaya dimakamkan di luar Kufah, maka mereka melakukannya seperti itu. Hadrat Ali bersabda, semoga Allah Ta'ala mengasihi Khubab. Beliau dengan senang hati menerima Islam dan dengan taat beliau berhijrah. Beliau menjalani hidup sebagai seorang mujahid dan diuji secara jasmani, yakni beliau menderita sakit jasmani dan sangat lama. Kemudian Hadrat Ali bersabda, dan seseorang yang berbuat amal kebaikan, maka Allah Ta'ala tidak akan menyia-nyiakan ganjarannya. Hadrat Ali mendekat ke pemakaman tersebut dan bersabda, semoga keselamatan tercurah atas kalian, wahai para penghuni kubur dari golongan orang-orang beriman dan orang-orang Islam. Kalian telah mendahului kami dan tidak lama lagi kami akan menyusul untuk bertemu dengan kalian. Ya Allah, ampunilah kami dan mereka, maafkanlah kami dan mereka dengan pemaafan Engkau. Kabar suka bagi mereka yang mengingat akhirat dan beramal untuk hari penghisaban, dan mereka berqanaah dengan barang-barang yang memenuhi kebutuhan mereka, dan mereka ridho terhadap ketetapan Allah Ta'ala. Inilah doa yang dipanjatkan oleh Hadrat Ali di sana. Hadrat Khubab wafat pada 37 Hijriah di usia 73 tahun. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر